Apa yang disampaikan oleh Amerika bahwa KM50 itu adalah pelanggaran HAM, ya, itu bukan intervensi Amerika kepada Indonesia. Tapi itu adalah kewajiban semua negara, ya, untuk menolak berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam komunitas ratifikasi HAM internasional. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, Berdiri Tegak di Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali bertemu di channel ini. Bahasan kali ini ada satu peristiwa yang sedang viral, bahwa pemerintah Amerika Serikat mengumumkan melalui Biro HAM bahwa peristiwa kilometer 50 dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Ya, bahkan Peduli Lindungi juga itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, sontak saja masyarakat kita tidak bisa menerima, sebagian ada yang tidak bisa menerima, dan sebagian tentu saja senang karena ternyata apa yang kita duga di awalnya dibenarkan oleh petinggi HAM dunia. Ya. Tahun 2020 saya menyatakan bahwa peristiwa kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM. Disusul juga tahun 2021 saya menulis di Twitter dan dikutip oleh berbagai media portal online yang kemudian dikupas oleh Bung Rafli Harun bahwa di dalam pengadilan KM50 itu si penembak, ya, ketika ditanya oleh hakim bahwa apakah mempunyai surat tugas dari pimpinan, ternyata ada. Nah, dari situ saya menduga bahwa memang surat tugas itu adalah bukti bahwa dia melaksanakan tugas atas perintah lembaganya. Nah, karena itulah saya mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM gitu. Itu tahun 2021, ya. Tetapi dalam pengadilan kemudian bahwa peristiwa kilometer 50 itu ternyata para penembaknya dinyatakan tidak bersalah karena dia melakukan perlindungan diri, ya, dari para korban, 6 korban itu, karena katanya adalah karena penyerangan kepada para polisi petugas itu. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa Komnas HAM nasional kita menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran tidak berat. Nah, ini ada novum baru menurut Amerika. Kalau sudah dirilis oleh negara-negara seperti Amerika, tentu saja ini bukan pelanggaran kecil, ini adalah pelanggaran yang berat, sehingga mereka menulis sebagai satu pelanggaran HAM. Begitu. Nah, persoalannya adalah saya ingin menjelaskan apa itu HAM, ya, bahwa HAM itu secara sederhana saya sering katakan adalah kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara kepada rakyat sipil. Ya, sekali lagi, ya, bahwa HAM itu adalah kejahatan aparatur negara yang dilakukan kepada rakyat sipil. Ini, ya. Jadi kalau rakyat sipil menyerang tentara, menyerang aparatur negara, itu bukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah sebaliknya, ketika aparatur negara, siapa saja itu, menyerang rakyat sipil. Nah, itulah pelanggaran HAM. Nah, HAM ini adalah komunitas negara-negara di seluruh dunia, ya, yang tergabung di PBB, yang sepakat melindungi rakyat dari berbagai macam kejahatan aparatur negara, gitu. Jadi ketika terjadi kejahatan HAM, yaitu ketika aparatur negara melakukan kejahatan kepada rakyatnya, maka semua negara yang meratifikasi HAM internasional akan mengecam, begitu. Jadi bukan ikut campur, ya, Amerika memberikan rilis, memberikan berita bahwa KM50 itu adalah pelanggaran HAM. Itu bukan campur tangan asing. Itu komitmen semua negara. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka semua akan mengutuk
pelakunya. Mereka semua negara akan mengutuk negara pelakunya. Itu HAM. Termasuk Indonesia pada waktu Myanmar itu melakukan genosida, ya. Menlu kita datang ke sana dan menyatakan protes. Begitu, ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Amerika, ya, bahwa KM50 itu adalah pelanggaran HAM, ya, itu bukan intervensi Amerika kepada Indonesia, tapi itu adalah kewajiban semua negara, ya, untuk menolak berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam komunitas ratifikasi HAM internasional, gitu, ya. Jangan salah mengerti, jangan salah mengerti, karena ini banyak yang tidak paham. Nah, contoh lain adalah ketika kita itu menyidangkan peristiwa kejahatan negara kepada rakyat kita pada peristiwa G30 SPKI, ya, Todung Mulya Lubis CS dia bersidang di Den Haag untuk menuntut kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia itu. Nah, pada waktu itu, ya, ketika Todung Mulya Lubis CS menyidangkan perkara ini di Den Haag, JK marah kepada Belanda, itu Belanda nggak benar, ikut campur pada urusan dalam negeri. Ya. Kemudian ada salah seorang tokoh NU mengatakan kita akan balas dengan membuat sidang tandingan di dalam negeri. Kemudian Menko Polhukam pada waktu itu Riamizar Riyakudu, ya, mengatakan ketika prajuritnya banyak dibunuh oleh PKB di Papua, ya, ngomong begini, mana itu HAM? Gitu. Dia nggak ngerti, ya. Nah, dari ketiga tokoh itu, ini tokoh-tokoh tingkat level nasional dari Wapres sampai Menko Polhukam sampai tokoh ormas yang terkenal di Indonesia, dia tidak mengerti apa itu HAM, sehingga pernyataannya seperti itu. Mungkin Belanda juga ketawa, loh kenapa jadi nyalahin gua, itu kan Den Haag, di sidang di Den Haag itu hanya tempat saja, itu pengadilannya PBB gitu, ya. Itu yang keliru. Yang kedua, itu Pak NU itu, ya, mau bikin sidang tandingan di nasional. Terus apa yang mau disidangkan? Dari ketiga tokoh tadi saya menggarisbawahi memang masih belum banyak dipahami apa itu HAM yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya, saya menduga banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur negara kita itu mungkin karena dia tidak paham secara detail apa itu HAM, apa yang boleh dilakukan oleh mereka kepada rakyat dan apa yang tidak boleh mereka lakukan kepada rakyat, ya. Disitulah HAM itu. Jadi sekali lagi, ini bukan mustahil kalau penemuan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh Amerika itu menjadi novum baru, ya, bahwa itu bukan pelanggaran HAM kecil, ya, bahwa ini bisa dibawa juga ke sidang pengadilan di Den Haag. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.